Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasyufiyu fi khalqihi wa qalilu addal amanah wa nasahal ummah wa balagha risalah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Pertama, marilah kita sama-sama panjatkan puja, puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Rabbul Arsyil Azim, yang masih memberikan kepada kita semua banyak sekali kenikmatan. Yang saking banyaknya kenikmatan tersebut sehingga alas canggih apapun tidak akan bisa menghitung nikmat-nikmat Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian ingin menghitung nikmatku, niscaya tidak akan pernah bisa. Maka patutlah untuk kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kita bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Tapi jika kita kufur, Allah tidak akan mengambil nikmat kita, tapi Allah akan memberikan azab yang sangat pedih. Salawat bersertakan salam, marilah kita sama-sama panjatkan, junjungkan pada sesosok pemimpin, pada sesosok pejuang bukan pecundang, pelopor bukan pengekor, yakni tiada lain tidak bukan Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa juga pada keluarga-keluarganya, istri-istrinya, sahabat, sahabiah, tabiin, tabiat, sumal amsal, fal amsal. Di mana mereka adalah orang-orang yang selalu mensupport, orang-orang yang selalu mendampingi Rasulullah dalam perjuangan Islam. Dan mereka adalah orang-orang yang selalu melanjutkan estafeta risalahnya dan membangun dan juga mempertahankan khilafah ala manhaji nubuwah, sehingga kita yang hidup 1400 tahun setelah Rasulullah meninggal, kita masih bisa merasakan Islam, kita masih bisa mewahadahi amal-amal kita dengan wadah yang namanya Islam. Dan untuk kesempatan kali ini izinkan saya untuk mengisi tausiah singkat pada kali ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat kedua yang bunyinya, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Artinya, dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya tahu siapa yang paling baik amalnya di antara kalian. Wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang maha agung dan maha pengampun. Dari ayat ini bahwa Allah menyebutkan Allah menciptakan kehidupan dan kematian sebagai ujian. Karena banyak di antara manusia yang menganggap bahwa hidupnya tidak berguna. Maka Allah memberi sebuah informasi, memberi kabar bahwa kehidupan ini adalah sebuah ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya kita tahu, supaya Allah tahu mana orang-orang yang baik amalnya. Karena banyak orang yang diberikan ujian, misalnya ujian kemiskinan. Dengan ujian kemiskinan supaya Allah tahu siapa di antara orang-orang miskin yang ada seluruh dunia ini, siapakah yang masih beribadah kepada Allah? Siapakah di antara orang-orang yang diberikan ujian kemiskinan, siapakah yang masih meminta doanya untuk dilancarkan rezekinya kepada Allah walaupun dia belum makan selama 2 hari? Allah ingin menguji kita, menguji manusia supaya tahu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya tahu siapa yang paling baik amalnya. Tapi ternyata Allah memberikan kita pilihan. Fahadainahun najdain. Allah memberikan kita 2 jalan, hanya 2 jalan. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Dan di ayat di surat lain, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan 2 jalan, yaitu fujur dan takwa. Fujur itu singkatnya adalah jalan keburukan, takwa adalah singkatnya jalan kebaikan.
Kita bebas memilih ingin jalan keburukan atau ingin jalan kebaikan. Fa aina tadhhabun, di surat Al-Balad Allah menyebutkan, fa aina tadhhabun, ingin pergi ke manakah kalian? Silahkan. Allah memberikan kita pilihan, ingin jalan yang baik atau ingin jalan yang buruk. Tapi keduanya ada konsekuensinya. Jika kita memilih jalan takwa atau jalan yang baik, maka ada konsekuensinya, ada balasannya. Jika kita memilih jalan fujur atau jalan keburukan, maka itu juga ada konsekuensinya, ada balasannya. Karena Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan amal kebaikan sekecil apapun, kalau di ayat ini konteksnya sekecil biji zarah itu tidak kelihatan, bahkan hingga tidak kelihatan bijinya, yang diumpamakan bahwa amalan sekecil apapun yang kita lakukan, maka itu akan dibalas oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang berbuat keburukan maka akan dibalas, sekecil apapun keburukannya maka akan dibalas pula. Kalau misalnya kita melihat dalam teori, ada disebut teori butterfly effect, yang intinya bahwa kupu-kupu adalah makhluk yang terbang, makhluk yang memiliki sayap. Tapi ternyata kepakan atau sayap kupu-kupu itu bisa menimbulkan sebuah tornado yang besar di Meksiko. Nah, membuktikan bahwa hal sekecil apapun akan bisa mengakibatkan suatu hal yang besar. Maka Allah memperingatkan kepada kita dalam Qur'annya tadi, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Supaya kita berhati-hati dengan perbuatan yang kita lakukan. Suatu ketika Jibril datang kepada Nabi Muhammad atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jibril memberikan sebuah nasihat yang bunyinya, "Aish ma syi'ta." Berbuatlah sesukamu wahai Muhammad. Fa innaka mayitun, karena sesungguhnya engkau akan mati. Begitu kata Jibril. Intinya bahwa Jibril ingin menyampaikan bahwa kita diberikan kebebasan, silahkan. Kita ingin mencari harta di dunia sebanyak mungkin, silahkan. Kita ingin berfoya-foya, ingin bermain, bermaksiat, ingin berjudi dan lain sebagainya, silahkan. Tapi Jibril menyampaikan kembali, fa innaka mayitun, maka engkau akan mati. Kita harus ingat bahwa kita semua akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Maka Jibril menyampaikan hal tersebut supaya kita semua sadar, supaya kita semua paham bahwa hidup di dunia ini adalah fana. Di ayat lain Allah menyebutkan bahwa dunia ini adalah la'ibun, permainan, walahun dan senda gurau. Maka semua yang ada di dunia ini adalah kesenangan. Betul, senang. Mencari uang, mencari jabatan itu senang. Bahkan ada yang sampai mencari uang dengan cara yang haram, dengan cara yang tidak diperbolehkan. Padahal innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Yang halal itu jelas dan haram, hal yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat. Dan di antara keduanya ada amalan yang syubhat. Syubhat itu jika dilakukan maka jatuhnya haram. Maka intinya di dunia ini ada halal dan haram, baik dan buruk, hak dan batil. Tidak ada yang ketiga, pilihan ketiga, keempat dan lain sebagainya. Maka di dalam surat Al-Isra Allah mengingatkan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika sebelumnya malaikat Jibril memberikan nasihat pada Nabi Muhammad, ya itu berarti bahwa malaikat Jibril mengingatkan sebanyak apapun harta yang kita cari ketika kita hidup, maka ketika kita meninggal nanti, ketika masuk ke liang lahat, maka kita akan sendirian. Misalnya kita adalah orang kaya, kita punya mobil mewah, misalnya mobil BMW. Mobil BMW itu cuman ketika kita meninggal, mobil BMW itu hanya untuk mengantarkan jenazah kita. Setelah jenazah kita dikuburkan, mobil mewah yang kita punya, seluruh harta yang kita punya dibawa pulang oleh keluarga kita. Nggak ada yang satupun tersisa di dalam kuburan. Hanya kita, jiwa kita, dan Allah yang tersisa. Maka Jibril mengingatkan tadi, Isma syi'ta fa innaka mayitun, bahwa setiap yang kita lakukan harus diberikan kembali. Maka ada sebuah kisah di zaman Nabi Musa bahwa ada seorang ahli ibadah. Ahli ibadah ini dia hidup
selama 400 tahun. Nah, selama 400 tahun ini dia diisi dengan ibadah-ibadah, segala macam ibadah. Suatu ketika ahli ibadah ini meninggal. Nah, ketika meninggal, Allah berkata bahwa dia ahli ibadah yang selama 400 tahun ini dia akan masuk surga, kata Allah. Kemudian si ahli ibadah yang beribadah selama 400 tahun ini bertanya kepada Allah, apakah karena amalan ibadah saya 400 tahun itu saya masuk surga? Kata Allah, tidak. Ketika amal ibadahnya yang selama 400 tahun itu diambil, kemudian ditimbang dengan nikmat, salah satu nikmat Allah yaitu nikmat mata, nikmat melihat, maka amalan ibadah yang selama 400 tahun itu nggak ada apa-apanya dengan nikmat Allah, nikmat mata. Hanya nikmat mata saja tidak bisa menandingi dengan amal ibadah yang 400 tahun. Maka begitu besarnya nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Nah, kemudian Allah melanjutkan bahwa engkau masuk surga karena kasih sayangku. Maka intinya sebelumnya disebutkan bahwa di Al-Isra menyebutkan in ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, maka perbuatan baik itu untuk diri kalian, di anfusikum. Wa in asatum falaha. Dan jika kalian berbuat buruk, maka sebaliknya, perbuatan buruk itu akan kembali kepada diri kalian. Maka segala sesuatu yang kita lakukan adalah kembali kepada diri kita masing-masing. Jika kita nanti di hari akhir nanti tidak ada yang menolong kita, orang tua, anak-anak, istri dan lain sebagainya, teman, sahabat, siapapun itu tidak ada yang memikirkan kita. Kita hanya memikirkan diri kita masing-masing. Maka perbaikilah amalan-amalan ibadah kita, yaitu dengan cara menjaga perbuatan, menjaga perkataan, dan menjaga pemikiran. Karena pemikiran akan melahirkan perkataan, perkataan akan melahirkan perbuatan, perbuatan akan melahirkan kebiasaan, dan kebiasaan akan melahirkan karakter, dan karakter akan melahirkan sebuah peradaban. Makanya di Islam bahwa Rasul itu diutus untuk memuliakan akhlak, untuk menyempurnakan akhlak, liukarimal akhlak, untuk menyempurnakan, memuliakan akhlak umat manusia. Karena antara pikiran akan melahirkan perbuatan dan perkataan, maka harus diperbaiki, dan itu adalah tugasnya oleh seorang Rasul. Nah, di Quran di surat 5 ayat 19 disebutkan, laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan. Allah menyebutkan bahwa Rasul itu diutus adalah sebuah berkah yang besar, dan ternyata Nabi terakhir kita lah Nabi Muhammad SAW, dan setelahnya tidak akan ada Nabi lagi. Tapi Nabi dan Rasul itu beda. Kalau Nabi itu membantu Rasul, Rasul itu yang membawa risalahnya. Jadi di suatu zaman, di suatu tempat bisa ada banyak Nabi. Misalnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Musa yang membawa risalahnya, Nabi Harun yang membantu Nabi Musa untuk menegakkan risalah tersebut. Nah, maka kita selaku umat akhir zaman tidak boleh, kita selalu umat akhir zaman harus selalu mengingat bahwa Nabi Muhammad telah membawa risalah kepada kita, membawa risalah baik itu Al-Quran dan As-Sunnah. Karena seorang nabi dari zaman dahulu sampai zaman hari ini tidak ada yang mewariskan harta. Yang Nabi wariskan adalah sebuah ajaran-ajarannya. Maka tidak ada nabi yang mewariskan harta. Nah, maka kita selaku umat akhir zaman harus menjalankan apa yang telah dijalankan oleh Nabi Muhammad. Dalam sebuah hadis, yang hadis adalah hadis sahih, disebutkan bahwa as-sunnatu sunnatani. Sunnah itu ada dua, ada sunnah faridoh dan ghair faridoh. Sunnah faridoh itu diambilnya dari Alkitab, dari Al-Quran. Jika kita mengikutinya, maka akan mendapatkan petunjuk, dan jika meninggalkannya, maka akan mendapatkan kesesatan. Sunnah ghair faridoh diambil tidak dari kitab, tapi jika mengikutinya bernilai fadilah, keutamaan, dan tidak mengikutinya tidak mengapa, tidak ada masalah, tidak dapat apapun, tidak tersesat. Yang intinya bahwa sunnah yang harus kita jalankan adalah sunnah faridoh, sunnah yang wajib. Nah, ketika ditadaburkan di dalam Al-Quran, ada sebuah ayat, yaitu uswatun hasanah fi rasulillahi uswatun hasanah, yang potong ayatnya fi rasulillah uswatun hasanah, bahwa dalam diri Rasul itu ada uswah hasanah, ada suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira.
sehingga akhir ayatnya demikian, konteks redaksi akhir ayatnya. Tapi ternyata ketika dimunasabahkan dengan ayat lainnya di surat Al-Baqarah ayat ke-218, di sana disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Ketika kita menggunakan ilmu ulumul Quran, maka di situ ada sebuah kesamaan bahwa di surat yang sebelumnya uswatun hasanah ada liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Di surat Al-Baqarah ada ulaika yarjuna rahmatullah, mereka adalah orang-orang yang mengharap rahmat Allah. Maka bisa disimpulkan bahwa surat yang mengandung ayat uswatun hasanah fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah adalah sebuah pertanyaan. Liman kana yarjullah, barang siapa yang ingin mengikuti mengimani hari akhir, liman kana yarjullah, ingin kembali pada hari akhir, wa dzakarallaha katsira. Kemudian dijawab dengan surat Al-Baqarah ayat ke-218. Ulaika yarjuna rahmatullah, mereka adalah orang-orang yang menginginkan rahmat Allah. Siapakah orang-orang yang menginginkan rahmat Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, yaitu adalah orang-orang yang beriman, walladzina hajaru wajahadu, yang beriman, berhijrah dan berjihad. Dan itu adalah menurut para ulama, itu adalah sunnah fardhah menurut sebagian ulama. Ketika kita disambungkan dengan ilmu mantik bahwa yang namanya logika, bahwa kita harus menyampaikan segala sesuatu dengan benar. Kita tidak bisa mengatakan bahwa ini salah dan itu benar. Kita harus memiliki dasar dan landasan. Karena dahulu di zaman Yunani ada orang-orang yang mereka adalah orang-orang yang jago debat. Mereka jago memutarbalikan fakta. Suatu ketika datanglah seorang filsuf besar yang bernama Socrates. Dia adalah orang yang membawa ilmu logika, ilmu konsep berpikir. Nah, maka di sana kita bisa mengambil pelajaran bahwa hari ini kita banyak sekali mendapatkan permasalahan-permasalahan dalam agama kita. Misalnya contohnya, katanya Syiah itu sesat, katanya. Dan jika dipikirkan dengan konsep berpikir, emang apa itu Syiah? Apa itu sesat? Sesat menurut KBBI, menurut pengertian KBBI, atau sesat menurut pengertian Islam? Intinya di sini kita harus memiliki landasan dalam mengucapkan, memiliki landasan dalam perbuatan, dalam berpikir. Maka kenapa ya wahyu yang pertama turun itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, supaya kita itu membaca, menelaah, meneliti apa yang terjadi di sekitar kita. Bismi rabbikal ladzi khalaq, bismi dengan ismi Rob, maksudnya dengan sudut pandang Allah. Walaupun mencuri itu enak, gampang, dapat duitnya gampang, tapi ternyata secara ismi Rob, secara sudut pandang Allah itu salah. Walaupun banyak perbuatan-perbuatan yang kita lakukan yang ternyata kita masih belum memiliki landasan. Karena laisal birra an tuwallu wujuhakum, bukanlah kebaikan an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib, jika menghadapkan ke timur ataupun ke barat. Walakinnal birra man amana billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wal malaikah, dan malaikat, wal yaumil akhir, wal malaikati wal kitab, dan kitab, wan nabiyyin, dan para nabi. Bahwa bukanlah kebaikan selama ini kita melakukan perbuatan baik, bukan kebaikan. Man amana billah, sebelum kita beriman, pertama beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, maksudnya kita harus mempunyai tujuan. Untuk apa kita beribadah? Apakah kita beribadah hanya untuk menunaikan kewajiban? Apakah ibadah hanya untuk kebiasaan? Apakah kita sholat hanya untuk sebagai budaya, bahwa orang Islam berbudaya sholat misalnya? Tidak. Karena jika kita beribadah karena keinginan, berarti kita menyembah keinginan, bukan menyembah Allah. Maka wal yaumil akhir, kita harus meluruskan tujuan ibadah kita. Wal malaikah, terstruktur dari awal sampai akhir, harus sesuai rukun-rukun dan kewajiban-kewajibannya. Sholat dari dulu, dari zaman Nabi Muhammad Isra Mi'raj sampai hari ini, sholat tetap dari takbir sampai tasyahud akhir, nggak ada yang berubah. Maka semua harus terstruktur.
Jika tidak, maka kebaikan itu tidak bisa disebut kebaikan, walaupun yang kita lakukan adalah amalan kebaikan. Walau mari akhir wal kitab, dan dengan aturan yang ada di Alkitab baik maupun di Al-Quran maupun As-Sunnah, wal nabiin, dan sesuai contoh yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Bahwa para ulama mengatakan bahwa kita harus menghindarkan perselisihan lebih baik daripada kita misalnya memilih, katanya yang ini salah, yang itu boleh, katanya sunnahnya kalau sholat subuh harus begini, kalau sholat asar harus begini. Lebih baik kita mengikuti apa yang ada aja, tapi bukan berarti kita harus mengikuti yang tidak boleh mengikuti yang lainnya. Intinya kita dalam Islam harus memisahkan, harus berpisah dari yang namanya perdebatan. Kalau misalnya menurut kita itu benar, maka jalankan, asalkan ada tadi landasannya. Maka selama perbuatan baik yang kita lakukan di dunia ini, maka harus beriman intinya, supaya kita bernilai amal ibadahnya. Karena percuma selama ini kita sholat tapi nggak ada nilainya. Tapi lagi-lagi yang membuat masuk surga itu bukanlah pahala, tapi yang membuat masuk surga itu adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah. Karena banyak orang yang beribadah tapi ternyata ujungnya masuk neraka. Di zaman Rasul ada seorang panglima perang dan adalah seorang prajurit biasa yang ternyata dia kerjaannya cuma menajamkan busur panah. Ketika sahabat bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasul, siapakah ahli surga di antara mereka berdua?" Kemudian Rasulullah menjawab bahwa ahli surga itu adalah seorang pembuat panah. Orang prajurit yang hanya menajamkan busur panah kerjaannya bisa mendapatkan surga. Yang intinya adalah bahwa kita harus melakukan segala perbuatan dengan landasan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.